Dia punya segalanya, uang, kuasa, pesona, bahkan bisa bikin orang lain tunduk hanya dengan satu kata. Tapi kamu beda, kamu satu-satunya yang belum bisa dia miliki. Dan sekarang, dia makin tergila-gila karena merasa tertantang. Dia mungkin bisa beli mobil mewah, jam tangan langka, bahkan perhatian semua orang di ruangan. Tapi kamu nggak bisa dibeli. Dan itu bikin dia makin penasaran. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema semua bisa dia beli, kecuali hati kamu. Dan itu yang lagi dia usahakan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dia adalah tipe orang yang selalu mampu mendapatkan apapun yang dia inginkan, tanpa terkecuali. Karismanya jelas, memikat dan sulit untuk diabaikan. Pesonanya begitu kuat sehingga mampu membuat siapa saja terpikat, merasa tertarik, dan berusaha mendekat. Uang? Seperti air yang mengalir tak pernah habis, melimpah dan tak terbatas. Kekayaannya bukan sekadar nominal angka di rekening, melainkan sebuah kekuatan yang mampu membuka pintu-pintu yang sulit dijangkau orang lain. Gaya bicara? Meyakinkan banget, mampu mengubah keraguan menjadi percaya dalam sekejap. Kata-katanya mengalir lancar, penuh keyakinan, dan mampu membuat orang lain merasa yakin bahwa apa yang dia katakan adalah sesuatu yang harus diikuti dan dihormat. Banyak orang berlomba-lomba mendekat hanya karena pesonanya yang memikat dan kekuasaan yang dia bawa ke dalam ruangan. Seolah-olah semua berputar di sekelilingnya. Dan tanpa sadar, mereka terbuai oleh keberadaannya. Namun, semua itu perlahan-lahan berubah saat dia bertemu denganmu. Karena kamu berbeda dari yang lain. Kamu bukan orang biasa yang mudah terpesona oleh kekayaan dan kekuasaan semata. Kamu bukan tipe orang yang gampang luluh hanya karena diberi hadiah mahal, janji-janji manis, atau rayuan yang berlebihan. Kamu tidak terkesima oleh pencapaian besar, juga tidak terkesan dengan popularitas yang dia banggakan. Kamu punya cara pandang yang berbeda, yang membuatnya merasa tertantang dan penasaran. Dan justru, disitulah awal mula semua perubahan itu bermula. Karena kamu adalah teka-teki yang sulit dipecahkan, dan kamu satu-satunya hal yang belum bisa dia taklukkan. Bukan karena dia tidak mampu melakukannya, tetapi karena kamu memilih untuk tidak semudah itu dimiliki. Kamu tahu bahwa hati yang tulus dan keaslian itu jauh lebih berharga daripada kekayaan dan kekuasaan yang bersifat sementara. Ada sesuatu dalam diri kamu yang sulit dia jelaskan, sesuatu yang membuatnya penasaran dan terpesona sekaligus. Mungkin itu ketenanganmu yang memancarkan kedamaian, atau caramu membawa diri dengan percaya diri tanpa perlu menunjukkan semua kekayaan yang dia miliki. Mungkin juga sikapmu yang lembut, tapi punya batas tegas. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dia raih dengan sekadar kata-kata manis atau uang. Bisa jadi, karena kamu adalah perpaduan langka antara kekuatan batin dan kelembutan hati. Sebuah kualitas yang membuat kamu sulit dilupakan, bahkan oleh orang sekuat dia sekalipun. Kamu memiliki aura yang memancar, tapi tidak berlebihan, membuat orang merasa nyaman dan aman saat berada di dekatmu. Kamu mampu menjaga jarak tanpa terlihat menjauh, menahan diri tanpa terlihat keras, dan tetap menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang berharga dan penuh dengan nilai-nilai. Dia jadi kepikiran terus, siang maupun malam. Semakin lama, rasa ingin tahunya semakin dalam. Kalau biasanya orang datang ke dia, mengharap balasan, kekaguman, atau pengakuan, kali ini dia yang mulai mencari cara untuk mendekati kamu. Tapi tidak dengan cara yang biasa. Dia pelajari kamu secara diam-diam, mencoba memahami apa yang membuatmu berbeda dari yang lain. Mungkin dia bertanya ke orang-orang yang dekat denganmu, memantau media sosialmu, atau mencoba mendekat lewat hal-hal kecil yang kamu lakukan. Karena dia tahu, kamu nggak bisa didekati dengan uang atau rayuan semata.
kamu membutuhkan ketulusan dan usaha yang nyata. Dia menyadari bahwa kamu adalah orang yang tidak gampang jatuh hati oleh sesuatu yang bersifat permukaan. Kamu butuh sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata manis dan hadiah mahal. Kamu butuh kejujuran, usaha, dan ketulusan yang nyata dari orang yang ingin mendekatimu. Yang menarik, makin dia menjaga jarak, makin besar pula rasa penasarannya. Tapi hati-hati, karena dalam benaknya, kamu bukan cuma sekadar orang yang dia suka. Kamu bisa jadi sudah berubah menjadi obsesi. Dia ingin memiliki kamu bukan hanya karena cinta, tapi juga karena egonya yang belum siap kalah. Ada sesuatu dalam dirinya yang mirip dengan energi The Devil, yang menunjukkan ketertarikan luar biasa, tapi di saat yang sama juga berpotensi menjadi posesif dan manipulatif. Dia merasa bahwa kamu adalah sesuatu yang harus dia miliki, dan keinginan itu bisa membuatnya kehilangan kendali. Keinginannya yang besar untuk memiliki, kamu bisa berubah menjadi obsesi yang mengendalikan, dan itu berbahaya. Dalam hati kecilnya, dia tahu bahwa keinginan ini bisa merusak segalanya. Tapi egonya dan kekuatannya yang besar membuatnya sulit untuk berhenti. Namun di balik semua itu ada potensi kebaikan yang besar. Dia bisa berubah, dia bisa bertumbuh. Kalau kamu memberi sedikit ruang, walaupun kecil, ada kemungkinan dia akan belajar menjadi seseorang yang lebih seimbang dan dewasa. Karena di dalam dirinya juga tersimpan energi King of Cups. Seseorang yang mampu mencintai dengan kedalaman dan ketulusan, jika dia mau membuka hatinya tanpa pengendalian berlebihan. Mungkin di saat yang tepat, dia akan menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, melainkan harus tumbuh dari kepercayaan dan ketulusan. Jika dia mau menenangkan egonya dan belajar menghargai kamu sebagai orang yang berharga, bukan sebagai objek yang harus dia miliki, mungkin ada harapan untuk sebuah hubungan yang lebih sehat dan penuh makna. Sekarang ini dia masih berpikir, masih berdiri di antara dua pilihan. Tetap mengejar kamu dengan sepenuh hati, atau mencari jalan lain yang lebih aman dan nyaman. Tapi sejauh ini, pikirannya selalu tertuju padamu. Kamu adalah tantangan terbesar dalam hidupnya, dan satu-satunya yang tidak bisa dia beli maupun miliki dengan kekayaan dan kekuasaan. Kamu adalah sesuatu yang benar-benar berharga, dan berbeda dari semua yang pernah dia miliki sebelumnya. Ketertarikannya yang besar, keinginannya yang mendalam, dan rasa penasarannya yang tak berujung membuatnya semakin terikat. Sekalipun dia sendiri kadang merasa takut dan bingung. Pertanyaan besar yang menggelitik di benaknya sekarang adalah, apakah kamu akan membuka sedikit pintu hatimu dan melihat sejauh mana dia bersedia berusaha, tanpa bergantung pada semua hal duniawi yang selama ini dia andalkan? Apakah kamu akan memberi dia kesempatan untuk membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan bisa lebih berharga daripada semua kekayaan yang dia miliki? Atau mungkin kamu ingin tetap menjaga jarak, menjadi pelajaran bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli, melainkan harus diperjuangkan dengan ketulusan dan usaha yang nyata? Karena pada akhirnya, kamu bukanlah sekadar trofi yang harus diraih, bukan hadiah yang harus diberikan. Kamu adalah seseorang yang punya nilai sejati, dan hanya hati yang bersih dan tulus yang pantas berdiri di sisimu. Jadi, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan memberi dia kesempatan untuk membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan bisa lebih berharga daripada kekayaan dan kekuasaan? Ataukah kamu akan tetap menjaga jarak, menjadi pelajaran bahwa cinta sejati harus diperjuangkan dengan usaha dan kejujuran hati? Apapun keputusanmu, satu hal yang pasti, kamu adalah orang yang pantas mendapatkan cinta yang tulus, dan bukan sekadar keinginan sesaat yang dipaksakan oleh kekuasaan dan kekayaan. Karena kamu tahu bahwa cinta yang sejati tidak datang dari paksaan maupun manipulasi, melainkan dari hati yang tulus dan niat yang bersih. Dan pada akhirnya, kamu ingin menemukan seseorang yang mampu mencintai kamu apa adanya, tanpa syarat dan tanpa embel-embel kekayaan yang memabukkan. Sebab, hanya hati yang benar-benar bersih dan niat yang tuluslah yang mampu membangun sebuah cinta yang abadi dan penuh arti. Apa yang sebenarnya bikin dia tertarik sama kamu? Rasa, tantangan, atau obsesi? Yang sebenarnya bikin dia tertarik sama kamu bukan hanya sekadar satu hal. Ini adalah kombinasi kompleks yang membentuk suatu rangkaian perasaan yang sulit untuk dijelaskan secara sederhana.
Campuran antara rasa, tantangan, dan obsesi. Semuanya bercampur jadi satu, saling melengkapi dan saling mempengaruhi. Tapi kalau digali lebih dalam, ada pola dan urutan yang cukup jelas bagaimana perasaannya tumbuh, berkembang, dan akhirnya berubah seiring waktu berjalan. Perjalanan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang penuh dinamika dan nuansa, yang secara perlahan membentuk sebuah kisah yang sangat personal dan mendalam. Awalnya, semuanya bermula dari rasa. Saat dia pertama kali melihat kamu, ada sesuatu yang langsung menarik perhatiannya. Bukan cuma soal penampilan fisik, meskipun itu juga berperan, tapi lebih dari itu, ada energi, aura, dan kehadiranmu yang berbeda. Kamu punya sesuatu yang tidak bisa dia temui di orang lain. Energi kamu itu seperti percikan api kecil yang tiba-tiba menyala dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ada semacam magnet yang menarik, yang membuatnya merasa tertarik secara instan. Ini seperti Ace of Wands dalam tarot, simbol dari gairah, energi yang membara secara mendadak, sebuah daya tarik yang langsung membakar dan membuat hidupnya terasa lebih hidup. Saat itu, dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari biasanya, sesuatu yang membuatnya penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Dari rasa itu, lambat laun berubah menjadi tantangan. Karena dia mulai menyadari bahwa kamu bukan orang yang bisa dia taklukkan dengan cara yang biasa. Kamu bukan tipe yang gampang dibeli atau dipermainkan. Kamu punya batas, kamu tahu cara menjaga jarak, dan kamu melakukannya dengan anggun dan penuh kehormatan. Kamu tidak langsung membuka diri, dan itu justru membuatnya semakin tertantang. Dia mulai merasa bahwa untuk mendapatkan perhatianmu, dia harus berusaha lebih keras. Perasaan itu berkembang menjadi permainan yang penuh strategi dan keingintahuan. Disinilah muncul kartu The Magician, menunjukkan bahwa dia mulai menggunakan segala cara dan strategi untuk mendekat. Dia mulai merencanakan, mencoba menciptakan momentum, bahkan mungkin memanipulasi situasi sedikit agar kamu bisa membuka ruang untuk dia. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mampu mengendalikan situasi, yang mampu menghadirkan sesuatu yang istimewa agar bisa menarik perhatianmu. Dan ini bukan sekadar keinginan biasa, melainkan sebuah usaha yang penuh intensitas dan fokus. Namun seiring waktu berjalan, rasa dan tantangan itu semakin berkembang ke dalam sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Obsesi. Disinilah tarot. Tarot menampilkan kartu The Devil, simbol dari ketergantungan emosional yang kuat dan godaan yang sulit dilawan. Sekarang, kamu sudah menjadi semacam lubang kecil dalam dunianya yang serba terkendali dan penuh kekuasaan. Kamu adalah sesuatu yang belum bisa dia miliki, sesuatu yang menggoda dan memikat sekaligus membuatnya frustasi. Kamu menjadi objek yang mengisi kekosongan dalam dirinya, sekaligus menjadi tantangan yang tidak bisa langsung ditaklukkan. Dia terbiasa mendapatkan apa yang dia mau, dan saat kamu tetap tak tergoyahkan, egonya pun mulai terguncang. Egositas dan kepercayaan dirinya yang tinggi mulai tersentuh, dan semakin dia merasa tidak mampu mendapatkanmu dengan mudah, semakin besar dorongan dan keinginannya untuk mendekati. Tapi di balik itu semua, ada ketidakpastian dan keraguan. Apakah dia benar-benar jatuh cinta, atau hanya sekadar ingin menaklukkanmu? Apakah keinginannya ini didorong oleh perasaan tulus, atau sekadar obsesi yang berakar dari rasa ingin memiliki dan kekuasaan? Jadi, jawaban dari perjalanan perasaannya ini cukup jelas. Awalnya, dia tertarik karena rasa, sebuah ketertarikan yang instan dan penuh gairah. Tapi, seiring berjalannya waktu, rasa itu berkembang menjadi tantangan yang harus dia taklukkan. Kemudian, dari tantangan itu, perlahan-lahan muncul obsesi yang menguasai pikirannya. Kamu adalah sosok yang mengguncang dunianya tanpa dia sadari, dan hal itu membuatmu menjadi pusat dari dorongan emosional yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kamu bukan hanya sekadar objek ketertarikan. Kamu adalah sesuatu yang mengisi kekosongan, menantang egonya, dan memunculkan perasaan yang lebih dalam dari sekadar kekaguman sesaat. Kamu adalah sesuatu yang membuatnya merasa hidup, merasa tertantang,
dan sekaligus merasa takut kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Perjalanan ini tidak berhenti di situ. Perasaan dan obsesi ini terus berkembang, dan dia sendiri mulai mengalami konflik batin. Ada keinginan kuat untuk terus mendekat dan memiliki, tetapi di sisi lain, ada rasa takut dan keraguan yang mendalam. Kamu sudah menjadi bagian dari pikirannya, bahkan mungkin sudah mengganggu ketenangannya. Dia merasa bahwa kamu adalah cerminan dari kekuatan dan kelemahannya sekaligus. Sebuah tantangan besar yang harus dia hadapi. Dan mungkin, sebuah peluang untuk menguji sejauh mana dia bisa bertahan dan berubah. Tapi satu hal yang pasti, kamu telah menjadi pusat dari perasaan yang rumit ini. Perasaan yang campur aduk antara gairah, hasrat, ketertarikan, dan obsesi yang membuatnya tidak bisa berhenti memikirkannya. Jadi sekarang, pertanyaan besar muncul. Apakah kamu akan membiarkan perasaan ini berkembang lebih jauh? Apakah kamu akan membuka sedikit pintu hatimu dan memberi dia kesempatan untuk membuktikan bahwa dia mampu mengendalikan perasaannya, dan bahwa dia benar-benar tulus mencintai kamu apa adanya? Atau justru kamu akan tetap menjaga jarak dan membiarkan dia belajar bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, melainkan harus tumbuh dari kepercayaan dan usaha yang nyata? Karena kamu tahu bahwa sesuatu yang sejati tidak bisa dipaksakan, dan keinginan yang tulus akan lebih berharga daripada kekayaan dan kekuasaan yang bersifat sementara. Kamu ingin dia memahami bahwa cinta yang tulus dan perasaan yang nyata adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan sekadar hadiah atau rayuan semu. Pada akhirnya, semua tergantung pada pilihanmu. Apakah kamu akan membuka sedikit ruang dan memberi dia kesempatan untuk membuktikan bahwa dia mampu mencintai kamu apa adanya? Atau kamu akan tetap menjaga jarak, menjadi pelajaran bahwa cinta sejati harus diperjuangkan dengan ketulusan dan usaha yang nyata? Apapun keputusanmu, satu hal yang pasti. Kamu adalah orang yang pantas mendapatkan cinta yang tulus dan nyata, bukan sekadar permainan kekuasaan dan kekayaan yang bersifat sementara. Karena kamu tahu bahwa cinta sejati hanya akan tumbuh dan berkembang jika didasari oleh hati yang bersih, niat yang tulus, dan kepercayaan yang tidak mudah goyah. Dan yang lebih penting lagi, kamu ingin menemukan seseorang yang mampu mencintai kamu apa adanya. Bukan karena paksaan, bukan karena kekayaan, tetapi karena kejujuran dan ketulusan hati. Sebab, hanya hati yang bersih dan niat yang tuluslah yang mampu menciptakan cinta yang abadi dan penuh makna, cinta yang mampu bertahan melewati segala ujian waktu dan perubahan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.